Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, berjumpa kembali di RRI Net, obrolan budaya produksi RRI Bandung. Saat ini bersama saya Nia Iswara. Pemirsa, adat pernikahan di Indonesia sangat begitu beraneka ragam, sesuai dengan budaya dan tradisi masing-masing di setiap suku bangsa. Elemen yang tak kalah penting dalam pernikahan yakni tata rias pengantin. Dan berbicara tentang tata rias pengantin tentunya takkan lepas dari pakem-pakem yang ada di setiap daerahnya. Begitu juga di Jawa Barat. Nah, bagaimana tata rias pengantin adat Sunda dengan pakem yang saat ini ada di Jawa Barat? Dan bagaimana mengaplikasikan pakem tersebut di era saat ini? Apakah perlu polesan inovasi? Berikut ini telah hadir bersama kami, yakni Ketua Harpi Melati Jawa Barat, Ibu Hajah Eis Leli Yamasari, MPD, Diplom Cidesko. Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau melihat Bu Eis itu selalu bawaannya itu tenang Bu. Adem. Alhamdulillah. Ya, selalu cantik Ibu. Baik, dan tentunya Bu Eis di sini hadir tidak sendiri. Betul. Di sini juga telah hadir pemirsa, yakni salah satu make up artis yang sangat-sangat begitu dikenal. Beliau itu sangat banyak juga fansnya, Teh Dewi Tian. Teh Dewi Tian ini terkenal dengan tangan terampilnya yang dapat mengubah pengantin itu menjadi mangling. Beliau juga sangat konsisten untuk mengusung tema make up bold dan detail pada riasan pengantin. Dengan pengalamannya di dunia wedding, Teh Dewi Tian sering diundang menjadi pembicara di berbagai workshop dan juga seminar-seminar di berbagai daerah, tidak hanya di Jawa Barat saja, melainkan lintas pulau, malah sampai ke luar negeri, luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, pemirsa, Teh Dewi Tian juga tentunya diundang oleh beberapa stasiun televisi swasta untuk menjadi narasumber menyampaikan tentang make up pengantin, ya. Baik, Teh Dewi, apa kabar? Teteh, alhamdulillah. Baik ya. Baik, Masya alhamdulillah. Allah. Masya Kalau Allah. dengar suara Teh Dewi sangat begitu merdu ya. Bawaannya teh adem juga, luar biasa. Teh Dewi dan juga Ibu Eis, pada kesempatan ini dalam acara RRI Net obrolan budaya, kita akan mengusung tema atau menyampaikan topik ini tentang inovasi tata rias pengantin dalam pakem adat Sunda. Nah, berbicara tentang pakem adat Sunda atau tata rias pengantin, ini mungkin yang pertama ke Ibu Eis dulu ya. Ini bagaimana nih Bu Eis latar belakang atau histori adanya tata rias pengantin adat Sunda? Tentunya ada cerita ya. Iya. Baik, bisa disampaikan Bu Eis? Terima kasih. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang filosofi atau historis daripada pengantin khususnya Jawa Barat. Betul. Ya, khususnya Jawa Barat. Di sini memang zaman dahulu di tahun 1929 malah waktu zaman-zaman sekarangnya maju ke depan, yaitu di tahun 1950-an. Itu sudah ada penggali pengantin, tata rias pengantin, yaitu yang ada di Kabupaten Bandung. Tentunya Jawa Barat dulu didahului oleh Kabupaten Bandung, yaitu Nyimas Iol zaman dahulu. Nyimas ya, Iol. khusus perias pengantin zaman dahulu kala, penggali sanggul dan lain sebagainya. Ya, kesininya mungkin dengan ketua DPD yang ada di Jawa Barat. Ya. Kebetulan kami periode keempat ketua DPD. Kami malah sudah ke jalan ketiga untuk tata rias atau menjadi ketua DPD Harpi Melati, yang mana pengantin perlu diketahui, pengantin yang ada di Jawa Barat itu sudah yang pakem sudah ada 8 gaya. 18 gaya. 18. Ya.
semua kabupaten kota. Yang pertama yang dulu memang yang sudah tidak asing lagi Sunda Putri, yaitu Sunda Siger, kemudian Cirebonan ya di kota Cirebon, Aba-aba Bonan dan Aba-aba Suri, kemudian Laspiningrat Garut. Kemudian yang berkerudungnya juga ada, yang pakem itu Kembang Gede dari kota Bekasi, Sekar Kencana Pakuan dari Bogor, ya ada 2 gaya pengantin. Sukapura dari kota Tasikmalaya, Simbar Kencana dari Majalengka, ada 2 gaya pengantin juga. Kemudian Soreang Endah dari Kabupaten Bandung, Intan Kedaton dari Ciamis dengan Santana ke Prabon. Kemudian yang baru kemarin sudah diberikan SK tapi khusus DPD dan bupatinya itu Dermayu Agung di Indramayu. Itu yang sudah pakem, yang sudah disahkan punya SK-nya. Tapi mungkin yang lainnya ada beberapa sedang dalam proses, Menak Bandung, Depok, Kuningan, Subang, Karawang, dan Purwakarta. Itu sedang dalam prosesnya. Baik. Mungkin semua ada nanti yang pakem-pakemnya khusus. Pakem dan gaya-gaya gaya tersendiri di tiap kabupaten. Kabupaten kota beda. Baik. Ini Ibu Ais, tentunya untuk yang biasa untuk dibawa wedding. Ya, itu yang mana, Bu? Ya. Dari beberapa gaya itu, Bu. Memang dari beberapa gaya itu sudah SOP-nya sudah yang pakem tadi ya, untuk menjadi bahan dasar atau basicnya seperti itu. Tapi untuk yang namanya inovasi lah, nanti mungkin Teh Dewi bisa menambahkan ya tentang kolaborasi antara pakem dan inovasi. Yang pakem yang tidak boleh dirubah itu tentang make up ya. Make up boleh dirubah. Make upnya karena dominan Jawa Barat itu hijaunya pasti harus ada ya setiap pengantin. Ini udah masuk ke pakem ya, masuk ke pakem tata rias pengantin ya. Baik. Yang make pakem, up dulu. Iya, make up. Yang pakem rias pengantin itu adalah hijau, coklat dan krem itu atau putih, itu ciri khas Jawa Barat ya. Tapi dengan adanya inovasi mungkinnya bisa dikolaborasikan, bisa disesuaikan dengan busana yang digunakan gitu. Baik. Iya. Hanya itu mungkin kalau make up untuk shadow gitu ya. Ya, shadow itu hijau, shadow itu hijau, hijau, kemudian coklat, krem atau putih. Itu sudah pakem. Sudah pakem. Untuk lipstick semua. Lipstick merah cerah cabe. Kan sekarang merah merona ya. Merah merona ya betul. Untuk foundation segala macam, foundation dan lain sebagainya itu bisa menyesuaikan dengan warna kulit. Dulu juga memang harus ke kuning-kuningan kalau pakem. Jadi tidak boleh dirubah. Itunya hasilnya ke kuning-kuningan gitu ya. Kuning langsat ya. Kuning langsat. Sesuai dengan warna kulit kita ya. Iya betul. Baik. Itu untuk make up. Untuk make up. Dari alis ada khusus enggak? Kan ada jenis-jenis alis juga ya. Iya. Kalau pakem itu memang sudah di SOP-nya itu melengkung indah. Kalau orang namanya Sunda, melengkung indah. Melengkung indah. Bukan gitu. Bulan Sapasi, bukan ya. Apalagi bulan Sabit. Melengkung indah. Melengkung indah. Ya. Baik. Jadi untuk shadow warnanya memang seperti itu, hijau kuning. Kemudian alisnya melengkung indah. Namanya melengkung indah. Untuk lipstick sendiri itu memang pakemnya harus berwarna merah. Harus berwarna merah. Untuk blush on-nya sendiri? Blush on-nya disesuaikan samar lah. Disesuaikan dengan kalau warna cerah merah itunya agak ke bata gitu ya, ke merah, orange sedikit gitu boleh. Itu untuk make up. Bisa, Kemudian dalam make up juga suka ada ini Bu, apa namanya yang di tengah itu? Sirih tumbal. Sirih tumbal. Itu ciri khas memang dari Tapi ada Jawa juga Barat. yang menyebut turih wajit. Ya, betul nggak boleh. sih itu? Sama aja. Penamaan juga tidak boleh salah ya Bu ya. Penangkal itu apa tuh? Simbolnya itu ya. Oke. Itu penangkalnya jadi. Namanya sirih tumbal, turih wajit sama saja ya. Itu memang bahannya memang dari daun sirih. sirih. Dibentuk gitu ya. Dibentuk. Baik, itu simbolnya untuk penangkal. Penangkal. Baik. Mungkin ada yang lain-lain gitu ya. Kalau itu baru make up saja ya. Untuk pakem-pakem yang lainnya mungkin seperti tata rias anggun, kemudian busana juga itu pasti ada pakemnya ya. Sudah ada. Memang kalau pengantin itu kebanyakan puspasari ya. Tapi berbagai di Tasik itu ada sanggul
sanggul yang angka 8 itu sudah ada SOP-nya. Baik, kita ke make up aja dulu ya Bu ya. Mangga. Baik, ini apa yang batasan Bu? Batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikembangkan dalam tata rias pengantin adat Sunda untuk make up? Untuk make up dulu. Ya, kalau untuk make up barusan untuk inovasi sekarang ya istilahnya. Karena dari kementerian itu sudah turun untuk lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota Jawa Barat, yaitu mengenai make up-nya boleh yang pakem itu menjadi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau konsumen ya. Jadi boleh mau natural boleh, mau disesuaikan dengan busana boleh. Ada yang senang menggunakan hijau tidak masalah itu ya. Biasanya kalau anak-anak sekarang kan hijau pada nggak mau. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya para mua-mua yang sekarang atau perias juga sudah mengerti karena keinginan konsumen itu sangat penting sekali. Baik, kembali ke shadow-nya Bu, itu kan hijau, kuning, coklat itu ada filosofinya nggak Bu? Ya, hijau itu karena tanah Pasundan itu banyak hijau-hijau kuning mungkin. Subur ya? Ya subur, banyak subur ya. Kalau kuningnya mungkin emas, selalu warna emas tidak bisa pudar gitu ya. Jadi ada filosofinya. Nah, coklat menandakan warna yang lebih adem gitu. Baik, itu filosofinya. Kalau untuk merah sendiri di lipstik itu sepertinya merah, gambaran berani ya. Baik. Berani, wanita harus berani ya. Baik, kalau untuk zaman dulu nih ya, Bu, berbicara tentang zaman dulu. Untuk lipstik sendiri itu memang menggunakan lipstik seperti saat ini ataukah ada bahan lain gitu? Iya. Bagus sekali ini karena zaman dahulu ya, makanya ada dipingit 40 hari sebelum pernikahan. Itu ada suka makan sirih, diharuskan perias zaman dulu. Makan sirih katanya Nyirih, mau tidak mau nyirih gitu. Dan ada pohon galinggem. Namanya itu saya juga sekarang sudah punah mungkin ya. Galinggem. Galinggem itu kayak bentuknya kayak rambutan gitu ya. Tapi itu warnanya bagus sekali, merah cerah gitu. Merah cerah buat pengantin cocok sekali. Kemudian alisnya juga zaman dahulu istilahnya rangasu apa namanya? Tidak menggunakan pensil alis seperti sekarang. Alis. Pakai rangasu dan minyak keletik istilahnya kalau Sunda. Biar licin ya. Ya, minyak keletik dan apa itu yang arang-arang yang bekas itu dihaluskan, kemudian ditamburkan dengan rangasu, pakai minyak keletik, dibentuk alis. Repot juga ya. Baik, kalau untuk minyak keletik itu biar ngajiripit gitu ya. Biar ngajiripit. Baik, tapi untuk ada istilah ngeningan atau ngerik halis gitu ya. Dulu juga sama dikerik juga. Harus sama. Soalnya filosofinya zaman dahulu kan sebelum biasa adatnya seperti tidak dirubah adat pengantin itu dari mulai ngaras siraman dan lain sebagainya. Kemudian ada ngerik alis, ngeningan istilahnya seperti zaman dahulu seperti poni gitu ya gitu. Di dahinya di pelipis itu harus dibentuk. Baik, ngeningan istilahnya. Baik, luar biasa. Ternyata kalau berbicara tentang zaman dulu, wah repot juga ya. Baik, sepertinya sekarang ke Teh Dewi deh. Iya Teh. Teh Dewi, tadi seru juga ya kalau dengar seru. Zaman tapi dulu. Tadi saya mendengarkan Ibu ngomong sambil membayangkan, kok kayaknya pengen nyobain ya makeup kayak gitu. Ini masalahnya kalau untuk lipstik galingemnya itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nanti kita ganti sama buah yang lain. Baik, Teh Dewi tadi menyimak apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Eis, yang mana pakem-pakem dari tata rias pengantin adat Sunda itu memang luar biasa ya. Nah, luar biasa Teh Dewi bisa dikatakan mua yang saat ini lagi digandrungi dan tren saat ini teh nyondongnya ke Teh Dewi gitu ya. Teh, bagaimana mengaplikasikan make up yang dulu ke zaman atau saat ini? Mungkin untuk real pengantinnya sekarang kita namanya inovasi dari yang adat. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kalau saya juga belajar adat Teh. Saya masuk Harpi Melati untuk saya belajar budaya karena si benang merahnya tidak boleh hilang. Kita sebagai generasi muda harus terus melestarikan. Jadi ketika saya mengaplikasikan kepada pengantin sungguhan itu hanya 25% ya Bu ya yang boleh dirubah. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dirubah. Mungkin untuk
klien sendiri, untuk pengantin sendiri yang lebih mengerti mungkin lebih ke tata rias wajah. Kan jarang ada pengantin yang ingin menggunakan eyeshadow warna hijau kan ya. Betul. Mungkin nanti kita ganti dengan warna coklat gitu, seperti itu. Mewakili itu coklat mewakili, ya. mewakili. Karena makeup klasik yang sesuai adat itu adalah makeup yang long lasting kan. Jadi kita pakainya warna-warna yang memang sekarang kita lihat 10 tahun yang akan datang kita lihat tidak akan terlihat aneh. Ya seperti itu kalau untuk saya pribadi. Jadi untuk keinginan pengantin sendiri di lapangan sekarang mungkin yang dirubah hanya wajahnya saja, eyeshadow coklat, lipstiknya nude yang digandrungi. Tapi itu balik lagi ke selera dan warna pakaian yang digunakan. Biasanya kalau bajunya merah tetap kita pakai warna merah, tapi warnanya lebih soft kita pakai warna yang lebih soft. Disesuaikan, betul. Baik. Nah ini salah satu bukti yang mana ternyata menjadi mua atau makeup artist tetap ya kita harus tahu dulu pakemnya. Harus tahu dulu. Nah ini seperti yang tadi Teh Dewi disampaikan, saat ini klien atau pengantin ya. Pengantin. Jadi jarang untuk menggunakan makeup yang berwarna hijau sesuai pakem ya. Jarang. Tapi Teh Dewi sendiri menyampaikan dulu nggak ke klien bahwa pakemnya itu seperti ini. Kalau untuk pengantin komersil itu tidak. Tapi ada beberapa hal seperti ketika kita sedang siraman. Nah, pada saat kita melakukan kerikan, ada beberapa yang kita jelaskan ke pengantin. Seperti puasa itu Teh. Tadi Bu Is sampaikan kalau pengantin zaman dulu tuh puasa. Betul. Nah, kan pengantin suka nanya Teh Dewi, saya harus puasa nggak? Oh boleh. Teh Dewinya puasa nggak? Nah bingung nggak? Kalau dalam 1 minggu kita pengantinnya misalkan 2, 3 atau bisa 4, Teh Dewi kapan makannya Teh? Kalau setiap hari harus puasa. Nah kita jelaskan bahwa puasa itu mungkin ada dalam segi budaya ada filosofinya tersendiri. Tapi saya terjemahkan bahwa dengan puasa kita masing-masing bisa menahan emosi. Nah harus dipingit nggak gitu kan? Pengantin sekarang nanya, ya dipingit supaya tidak berantem. Nah seperti itulah Teh. Ya. Baik, luar biasa. Ini berkaitan dengan tadi Teh Dewi menyampaikan juga bahwa perias atau pengantin harus puasa. Terus tadi kita menyinggung juga masalah untuk ngeningan Teh. Itu masih dilakukan juga? Untuk beberapa pengantin yang siramannya menggunakan makeup atau perias pengantin yang sama, itu masih Teh. Kalau dia masih ada siraman, masih ada ngeyek sereh, itu biasanya masih dilakukan. Tapi kalau biasanya malah periasnya beda. Aku mah besok aja Teh Dewinya supaya pangling katanya. Jadi sebelumnya malah menggunakan makeup artis yang berbeda. Berarti kita hanya melakukan kerikan itu hanya simbol makeup saja, tanpa menggunakan ada ritualnya kan. Kerikan itu kita ada ritualnya betul. Tapi kalau zaman sekarang jarang, tapi masih ada. Ini berbicara tentang ritual, kembali ke Bu Is nih. Ritual. Ini jadi keingetan ya. Ini apa namanya untuk masih ngeningan dan ngerik gitu ya. Itu H-min berapa? Kalau dulu gitu. Itu H-minnya H-1 sehari sebelum ya. Tapi kami juga sebetulnya untuk yang pakem ini bisa karena itu artinya walaupun dari zaman dahulunya ada kan, sekarang harus menyesuaikan dengan konsumen yang ingin dirias ya. Jadi kebanyakan kan sekarang mungkin sudah mengetahui tentang dan lain sebagainya. Jadi yang tidak mau dikeningan atau dikerik, apalagi alis, itu jangan kita memaksakan Teh Dewi. Tidak boleh ya? Tidak boleh Pak. Teh Dewi juga gitu? Enggak, kalau saya percaya. Iya, jadi kalau kliennya berkenan kita rapihkan, tapi kalau klien tidak berkenan kita tidak rapihkan. Baik, tidak ada unsur pemaksaan. Tapi kalau dalam segi makeup sebetulnya kalau bulunya tidak ada itu makeup lebih bagus Teh. Makanya kan wajahnya jadi lebih cerah, lebih pangling, itu karena bulu di wajahnya dia tidak ada. Oke, seperti itu ya. Baik, masih ke Teh Dewi ini. Menurut Teh Dewi nih, inovasi apa saja yang harus diperhatikan atau dilakukan untuk menghasilkan tata rias pengantin yang banyak diminati untuk saat ini? Untuk saat ini. Kalau untuk yang make up yang bold, yang Teh Dewi itu ya pasti itu mah udah jelas banyak gitu ya yang suka. Tapi menurut Teh Dewi sendiri gimana secara global Teh? Sebetulnya tata rias pengantin di Indonesia itu sangat berpengaruh dengan tokoh masyarakat yang menikah.
Contoh misalkan artis dan viral masuk ke televisi, dia menggunakan riasan apa? Contoh misalkan menggunakan riasan bold, nanti beberapa bulan kemudian baju yang digunakan dan tata rias digunakan itu yang akan digandrungi. Nah karena kan alhamdulillahnya untuk makeup bold klasik seperti saya itu kan long lasting ya Teh ya, bukan makeup yang musiman karena kita juga masih ada benang merahnya. Tidak menerapkan makeup yang tidak sesuai dengan misalkan kayak zaman sekarang tuh lagi musim ada highlight 1 garis yang gitu kan Teh ya. Nah kalau untuk seperti itu kita tidak gunakan. Tapi kalau tadi pertanyaan Teteh inovasi apa? Ya kita harus mengikuti zaman. Harus mengikuti zaman tren makeup yang sedang happening di masyarakat. Teh Dewi sendiri mengikuti? Iya dong. Teteh tapi tanpa menghilangkan ciri khas. Tanpa menghilangkan ciri khas. Kalau Teteh lihat makeup saya 5 tahun yang lalu, Teteh pasti takut Teh. Makeupnya bold sekali dengan eyeliner yang ke depan seperti Arabian seperti itu. Nah kalau sekarang bisa dilihat alisnya diserat karena kita mengadopsi makeup dari tata rias wajah dari Thailand seperti itu dengan alis serat. Nah kita juga mempergunakan sekarang. Terus dengan foundation yang di mixing yang zaman dulu Ibu maaf di 7 lapis tuh betul ya Bu ya? 7 lapis. Betul. Kalau lapis zaman dulu ya. Iya kalau sekarang tuh kita mixing jadi hanya 1 lapis tapi lebih full cover seperti itu. Nah itu dia. Inovasi tetap ya harus harus terbuka menerima apa yang masuk ke masyarakat kita dan kita terapkan sehingga kita masih dipergunakan sampai sekarang. Baik, obrolan kita mungkin terjeda ya sesaat karena kita akan terlebih dahulu menyajikan satu lagu. Nanti selepas lagu yang akan kami hadirkan, obrolan kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di sini.
14 Februari ya. Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Satu lagu yang sangat begitu enak untuk didengar. Ini lagu Pangantenan. Lagu Pangantenan ini hasil karya terbaik dari salah satu seniman Jawa Barat, Kang Wahyu Rohe. Tentunya ini telah dibawakan juga sangat begitu syahdu oleh Teh Rosyanti Mustika. Baik, pemirsa, obrolan kita lanjutkan kembali. Sepertinya semakin menarik. Ini baru saja kita membahas pakem daripada make up. Selain make up juga tadi disampaikan oleh Ibu Eis, ada juga busana dan juga riasan sanggul ya. Baik, Bu Eis. Mungkin selanjutnya untuk riasan sanggul ya, sebelum ke busana. Bisa disampaikan Bu Is pakemnya seperti apa? Untuk riasan sanggul karena pengantin Jawa Barat yaitu sanggulnya menggunakan puspasari kebanyakan ya. Puspasari dan ciwidean. Nah itu bisa ada yang digunakan untuk pengantin-pengantin yang ada di Jawa Barat. Dan sanggul angka 8 namanya teh. Sanggul pedra, istilahnya pedra aja gitu kalau orang Sunda. Yaitu bisa digunakan untuk pengantin-pengantin yang ada di Jawa Barat. Dan gelung jucung. Seperti di Kabupaten Kota Bogor itu menggunakan kayak gelung jucung, sama dengan di Kabupaten Cirebon juga menggunakan gelung jucung. Sanggulnya nama Puspasari. Puspasari Sanggul, itu Sunda Putri, Sunda Sigar itu Puspasari. Iya. Itu sasakan juga kan sasakan iya. Itu sasakan juga kan beda ya. Sasakan. Disesuaikan. Sasakan kalau memang Sunda itu ciri khasnya harus ada jabing. Jabing itu yang menutup ya, di sini sepertiga kan, kiri kanan gitu. Telinga gitu. Itu halus. Dan kemang turi itu ciri khas daripada gitu ya? Jawa Barat itu. Ngeningan dan lain sebagainya itu ciri khas Jawa Barat yang tidak bisa diganggu gugat gitu istilahnya. Udah SOP-nya seperti itu. Tidak bisa diinovasi. Tidak bisa diinovasi. Okay. Nah, ada yang kembang turi itu menghadap ke depan ya, terbuka. Ada yang ini yang anehnya lagi di Kota Bogor. Yang Kencana itu Sekar Kencana di Bogor itu malah terbalik. Ke belakang. Kembali ke belakang gitu ya. Ke belakang itu bedanya itu. Ada satu yang kebalik tapi aksesoris yang dipergunakannya. Aksesorisnya disesuaikan dengan kembang goyang tetap harus ada semuanya jumlahnya. Mungkin ada berbeda-beda, ada yang lebih daripada 7. Tapi Ganjil yang intinya 7. Ya, yang intinya 7 untuk daerah Jawa Barat. Yang kalau misalnya menggunakan Sunda Sigar berarti ada sigernya di sini, ya, kemudian ada juga kembang goyang, ya. Ada kembang goyangnya, ada perhiasan dan lain sebagainya itu sudah lengkap gitu. Itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu gugat. Menghadapnya juga ada dulu zaman dulu serumpun itu 4 ke depan. 3 ke depan, kiri kanan 4, 2, yang 1 ke belakang gitu.
Itu satu rumpun. Sekarang bisa 5 ke depan dan 2 ke belakang ya untuk itunya untuk kemang goyang yang digunakan untuk Sunda Putri maupun Sunda Siger. Baik, Teh Dewi ini ke Teh Dewi. Iya, Ini Teh. tatanan rias sanggul ya tadi. Masih banyak peminat, masih digunakan Masih. Untuk di Jawa Barat sendiri Sunda Putri khusus Sunda Siger itu sekarang sedang 5 tahun ke belakang memang sangat sedang diminati oleh pengantin. Kita kembali lagi menggunakan pengantin Siger. Ya. Bisa jadi pilihan itu ya. Selalu. Kalau tidak pada saat akad menggunakan Siger, itu pada saat resepsi. Pasti dia kalau orang Sunda pasti menggunakan Sunda Siger dan Sunda Putri. Baik, Teh Dewi bisa diceritakan nggak tren rias pengantin saat ini? Tren rias pengantin saat ini untuk tatanan wajah, untuk pengantin di Jawa Barat khususnya masih klasik, bold, masih diminati dan dengan riasan Sunda Siger dan mungkin ada perbedaan sedikit di akad dan resepsi karena biasanya pengantin ingin look yang berbeda, bisa menggunakan gaun atau kebaya kembali seperti itu. Baik, dan Teh Dewi ini kan dikenal tadi juga di opening disampaikan ya bahwa Teh Dewi Tian ini dikenal bisa menyulap gitu loh Bu Is, menyulap pengantin itu menjadi mangling, lebih cantik manglingnya ya, lebih cantik. Itu gimana Teh Dewi kok bisa dengan tangan Teh Dewi yang luar biasa itu bisa menjadikan calon mempelai atau pengantin itu menjadi mangling malah tambah cantik gitu. Aduh, bagaimana ya Teh? Ada doanya jawabannya? Gimana Bu doanya Bu? Ada doanya nggak Teh? Masya Allah, mungkin itu talenta yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Tapi di balik itu juga ada kerja keras dan latihan terus untuk bisa seperti sekarang. Makeup itu sebetulnya teori dasarnya adalah menyempurnakan kekurangan, menonjolkan kelebihan dan menyembunyikan kekurangan. Contoh Teh, hidungnya belum tumbuh Teh, belum mancung. Jadi bagaimana caranya kita belajar teknik supaya hidungnya menjadi mancung seperti itu? Atau itu kuncinya di apa? Kontur. Kalau untuk hidung, kontur dan highlight atau pipinya cabi, atau jidatnya lebar seperti saya, nanti bisa menggunakan kontur dan highlight. Atau matanya kecil, kita sekarang belajar teknik jahit bulu mata supaya matanya lebih terbuka lagi, matanya terlihat lebih besar seperti itu. Jadi kembali lagi ke teknik makeup. Kalau ada doa, mungkin wajib kita sebagai orang yang beragama doa ya. Tapi untuk doa khusus untuk pengantin terlihat pangling sepertinya tidak ada. Bu Is ada nggak Bu? Kalau Trik make up itu. trik make up ya. Dan memang faktanya seperti itu Bu Is ya, Teh Dewi Tian ini. Ini Teh Dewi inspirasi ini. Banyak sekali ya yang apa namanya Teh yang penasaran juga gitu. Karena saya juga salah satu fansnya Teh Dewi Bu Is. Aduh, terima kasih. Setiap beliau live IG gitu kan memang Teh Dewi ini sangat konsisten juga gitu ya di media sosial. Followernya juga luar biasa Bu, udah centang biru. Ini inspirasi Teh Dewi kenapa menentukan gitu ya. Udah saya pengen di make up bold udah gitu. Sebetulnya makeup bold itu khusus saya pribadi, saya menjadi perias pengantin itu selain sebagai hobi, awalnya hobi Teh, tapi kesini mungkin bisa dikatakan kita sebagai mata pencaharian. Betul. Nah karena lingkungan saya lebih banyak menyukai makeup bold, nah itu saya menekuni atau saya jurusannya jadi lebih menyukai makeup bold seperti itu karena di orang-orang di sekitar saya requestnya tuh makeupnya bold terus gitu awalnya. Jadi yang saya tekuni makeup bold seperti itu. Konsisten. Tadi Teteh menyinggung soal live makeup Teh. Betul. Nah live makeup itu adalah apa ya? Make up pengantin adalah implementasi dari ilmu yang saya ajarkan karena kan saya ngisi seminar, saya mengisi kelas, saya mengajar. Nah, makeup pengantin adalah implementasi dari ilmu yang saya ajarkan. Tapi sebetulnya kalau ditanya, Teh Dewi sukanya ngajar atau makeup pengantin? Saya sebetulnya lebih suka ngajar Teh. Masya Allah. Jadi live Instagram itu salah satu wadah saya untuk
ya mungkin orang yang belum ada dana atau jauh mau belajar, belum ada dana untuk belajar, bisa belajar gratis di live seperti itu di online. Dan karena Teh Dewi ini dikenal juga tidak pelit ilmu. Aduh, Masya Allah. Sangat detail banget gitu ya ketika saya nonton live-nya beliau juga gitu, dari alis dan sebagainya sampai diukur kiri kanan. Itu kan ilmu ya Bu Eis ya. Baik. Ini kembali ke Bu Eis sepertinya di Harpi ini. Di Harpi sendiri kan pasti mempunyai program ya. Program mungkin mensosialisasikan tentang make up pernikahan atau make up pakemnya. Kemudian disampaikan juga Bu tentang make up inovasi gitu, atau apa disebutnya modifikasi ya. Itu disampaikan juga Bu. Alhamdulillah pada saat ini kebetulan Neng Dewi juga ikut safari pendidikan, tapi kebanyakan yang mintanya siapa nih? Jadi tiap kabupaten kota kami persilahkan untuk memilih narasumber yang akan ditampilkan gitu. Sengaja ini kami mengimplementasikan ke tiap daerah itu tentang pengantinnya yang inovasi itu, karena memang yang pakem itu tidak bisa dirubah. Jadi kami sebarkan ke para MUA dan sesuai ada SOP dari pusat itu harus seperti ini katanya pengantin, biar yang pakem itu laku di pasaran. Tapi kebanyakan sekarang alhamdulillah dengan adanya narasumber keliling safari pendidikan se-Jawa Barat, mungkin tinggal beberapa kabupaten kota yang belum, kebanyakan Teh Dewi ini banyak diminati request ya. Jadi semua MUA yang ada di Jawa Barat terutama sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau menjadi narasumber di kabupaten kota. Memang kewajiban saya selaku ketua DPD untuk mensosialisasikan tentang pengantin khususnya inovasi, karena dari pusatnya dituntut harus inovasi antara pengantin yang pakem dengan keinginan pasar gitu ya. Jadi kami pertahankan, kami sebarluaskan. Alhamdulillah karena kebetulan ketua-ketua Harpi juga mempunyai lembaga pendidikan yang disupport oleh pemerintah secara gratis, itu kursusnya diberi dana minimal ada yang 20, 25, 30 per orang itu, tapi usia dengan 17 sampai 25 tahun. Mohon izin Bu, 20, 30 itu jumlah yang diberikannya. LKP itu diberi muridnya harus mencetak sekian gitu ya. Jadi didanai semuanya oleh pusat, dari Menteri Kependidikan di pusat. Jadi pengantinnya harus begini. Tapi tidak hanya pengantin saja, semua jenis kursus yang ada di Jawa Barat itu bisa mengakses ke pusat. Kami kebetulan megangnya itu tentang tata rias, jadi semua kebetulan Harpi melatih, ketua-ketua DPC-nya itu kebetulan mempunyai LKP-nya sendiri, jadi otomatis yang harus dikolaborasi dengan inovasinya itu disebarkan, jadi tersebar atau bisa diimplementasikan ke tiap-tiap peserta didik yang baru. Makanya dengan sekarang MUA bermunculan banyak. Betul. Yang baru muncul udah jadi MUA. Barusan juga kami dari tim saya sendiri punya mendapat 20 peserta. Itu sudah baru 2-3 kali karena kita mendidiknya langsung dari basicnya harus tahu, dan kemudian inovasinya seperti ini udah jadi hasilnya bagus. Mungkin nanti tahun-tahun yang akan datang udah kewalahan, mungkin hanya sampai 25 tahun itu sudah berkeliaran banyak perias-perias bertaburan gitu. Tapi alhamdulillah dengan keberhasilan kita menularkan ilmu itu sangat berhasil sekali, dan kami sangat bangga. Seorang narasumber mungkin Neng Dewi juga kan berhasilnya enak itu. Jadi mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita. Amin. Baik. Kedepannya dengan saat ini bermunculan MUA baru ya, banyak ya bisa dikatakan seperti itu. Ini wajib tidak untuk MUA bergabung bersama Harpi Bu? Otomatis itu, jadi kami anjurkan kepada ketua-ketua itu yang lulusan daripada LKP, lembaga pendidikan pelatihan yang didanai apalagi oleh pemerintah, itu wajib mengikuti menjadi anggota Harpi Melati di kabupaten kotanya. Itu karena sudah ada semua kabupaten kota 27 provinsi kabupaten kota itu semua sudah ada. Dan MUA-nya juga rata-rata pelatihannya juga mengakses itu program pengantin itu. Alhamdulillah itu sudah ikut bergabung dengan Harpi Melati. Luar biasa.
peminatnya semakin kesini Ya, semakin betul. bertambah ya. Baik Bu Ais, tadi juga kan disampaikan bahwa saat ini memang untuk calon pengantin lah katakan seperti itu, yang mana untuk jenis make upnya itu kan mungkin tidak menggunakan yang pakem. Ya. Nah ini bagaimana nih pelestarian daripada Harpi sendiri agar make up yang pakemnya itu tidak punah gitu. Ada pelestariannya seperti apa Bu? Mungkin kalau di dalam pengantin itu yang tidak punah, di dalam ada uji kompetensi namanya. Jadi pengantin itu, peserta didik itu harus mempunyai sertifikasi kompetensi. Otomatis mengacunya ke itu. Yang diujikan itu kan kalau tidak ada SOP-nya mungkin sembarangan aja riasannya. Kalau ini sudah ada SOP-nya, jadi kalau pengantin sikir tetap tidak bisa diganggu gugat. Hanya untuk mendapatkan sertifikasi. Kan kalau untuk komersilnya di luar pasar ya sesuai dengan keinginan konsumen itu tujuannya. Memang itu pakemnya harus dilestarikan. Dan kebetulan kami juga program DPD nanti bekerja sama dengan mua-mua yang ada di Jawa Barat. Nanti kalau tidak salah 7 November untuk dengan weddingnya, dengan vendor-vendor yang lain itu diharapkan ikut serta semuanya supaya mengetahui upacara adat yang seragam Jawa Barat seperti apa, dari mulai pengajian, ngaras, iraman dan lain sebagainya. Mungkin nanti mua-mua juga akan kayak workshop nanti ya, talk show dengan para peserta yang hadir. Itu yang kami salah satu pelestariannya seperti itu ya. Seperti itu memang mua-mua yang ada di Jawa Barat paling banyak itu seluruh Indonesia adanya gudangnya di Jawa Barat. Jawa Barat ya Bu ya. Jawa Barat sudah. Ini sepertinya salah satunya karena Teh Dewi juga. Iya betul. Karena melihat keberhasilan Teh Dewi juga luar biasa ya. Mungkin di budayanya itu nanti ada terlihat. Oh pengantin yang pakem itu dari adatnya ngajak seueur harus menggunakan baju apa. Pengantin lagi akad nikah resepsi seperti apa. Itu nanti bisa terlihat di dalam acara nanti yang akan kami selenggarakan nanti. Wah luar biasa. Next itu ya program selanjutnya ya. Baik berkaitan dengan program ini, bagaimana peranan pemerintah Bu? Pada Harpi sampai saat ini nih. Aduh, terima kasih sekali ini. Mudah-mudahan Bapak Gubernur nanti ya mendengar karena mitra-mitra kami, terutama mitra kami yaitu sebagai perias pengantin yang ada di kabupaten kota ini membantu sekali bisa usaha mandiri gitu ya. Jadi tolong dibantu permodalan dan lain sebagainya, apalagi dengan yang ini yang baru lulus itu memerlukan modal yang sangat menggunakan buat kemajuan biar beliau bisa usaha mandiri seperti contohnya Ibu Dewi ini ya. Seperti saya Teh. Itu mah tidak usah pakai modal lagi, sudah bisa memberikan modal kepada yang berdiri lain. Sendiri ya, sudah punya CSR sendiri, malah kalau ada pertemuan atau event-event di Harpi Melati, Ibu Dewi ini memberikan sponsor luar biasa. Ya, mungkin kami juga mengucapkan terima kasih, mungkin ada perhatian daripada pemerintah, kami sangat berterima kasih atas nama semua kabupaten kota di Jawa Barat. Dan kami juga pernah dulu hanya 1 kali Jawa Barat ya untuk diberikan 20 juta rupiah kalau tidak salah, punten nominalnya diterangkan, itu terasa untuk ibu-ibu atau kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten kota. Meriah sekali itu, sangat mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintah bisa menganggarkan masukan di anggaran APBD daerah lebih dapat masing-masing memperhatikan lagi gitu ya Bu. Amin Bu. Dan bisa usaha sendiri kan mandiri. Di modalan 1 kali bisa menjadikan beliau mandiri dengan usaha, tidak merepotkan pemerintah lagi. Mungkin hanya itu yang ilmu yang sangat begitu luar biasa ya, betul. Dapat menghasilkan. Ini berbicara tentang menghasilkan nih, ke Teh Dewi nih kayaknya. Memang saat ini menjadi seorang mau itu sudah dijadikan satu profesi ya. Dijadikan profesi, kemudian dapat menghasilkan dan menguntungkan pundi-pundi. Nah, bagaimana menurut Teh Dewi? Untuk profesi sebagai perias pengantin atau makeup artist, alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga Teh. Jadi sebagai industri kreatif tentunya jika kita selalu memiliki ide-ide, gagasan, selalu memiliki inovasi-inovasi, kita akan memiliki klien yang banyak, tentunya penghasilan kita akan menyesuaikan. Banyak sih
banyak. Banyak sih tidak mungkin ya, alhamdulillah cukup. Trik Teh Dewi untuk menjadi seorang mua itu biar apa ya, dapat dikenal orang banyak gitu ya, atau digemari masyarakat seperti Dewi. Sebetulnya Dewi kalau ini. untuk sekarang tuh sebetulnya sangat gampang Teh, karena media sosial kan sangat terbuka. itu dia, betul. Ya, kita bisa bermain di media sosial, kita aktif di media sosial, itu akan membuat kita lebih terkenal. Seperti itu. Jadi media sosial untuk seorang mua juga sangat mendukung ya untuk saat sangat ini. mendukung, karena klien yang datang itu bukan dari yang langsung melihat, tapi ada juga yang melihat dari media sosial. Baik, berbicara tentang klien lagi nih. Pernah nggak Teh Dewi, ini lebih ke pengalaman Teh Dewi sih ya. Pernah nggak mengalami situasi saat klien Anda itu hanya mempunyai waktu misalnya ya, 10 menit untuk make up misalnya ya. Itu gimana Teh? Pengantin, 10 menit. Enggak pengantin deh kayaknya ya. Untuk make up ke Teh Dewi aja 10 menit itu bisa nggak? 10 menit tidak bisa. Nah, langsungnya tidak bisa. Karena make up itu harus detail. Harus detail, ada stepnya, ada juga yang harus dilakukan, dan ada beberapa hal yang tidak bisa di skip. Jadi mungkin paling sedikit 45 sampai 1 jam. Ketika lomba kita 45 menit itu sebetulnya cukup. 45 menit. Tanpa mengobrol. Tetap ya. Baik, ini jika menemukan ini nih Teh Dewi, klien misalnya atau pengantin memilih gaya yang tidak sesuai dengan mereka, ini bagaimana menyikapi seperti hal itu? Kita harus bisa, karena selain untuk saya pribadi, selain saya belajar makeup bold, saya juga belajar makeup yang lain-lain juga. Saya belajar makeup flawless, saya belajar makeup tatanan yang lain juga. Ketika ada klien yang request meminta makeup seperti itu, kita harus bisa. Makanya sebagai makeup artist tuh harus terus belajar Teh. Even itu saya terus belajar untuk belajar rias makeup yang tidak seperti biasa saya pergunakan, seperti itu. Baik, kembali ke Bu Is nih sepertinya ya. Tadi kan sudah nih ya, dari pakem make up, kemudian sanggul, kemudian satu lagi untuk busana. Yang terakhir mungkin ini ya. Terima kasih untuk busana. Yang mana contohnya jangan jauh-jauh, ini misalkan Sunda Siger ya, yang banyak diminati oleh para konsumen yang akan menikah itu. Kebanyakan memang para mua-mua juga sudah mengerti, tapi ini sesuai dengan inovasi yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu boleh merubah itu busananya. Jadi inovasinya itu tadinya yang pakem, jadi tidak menghilangkan pakemnya, adalah di perhiasan dan bunga, kembang goyang dan lain sebagainya itu masih tetap utuh pakem. Tapi dengan inovasinya dengan menggunakan berbagai busana, kan sekarang boleh kainnya, dulu mah kan kalau yang pakem misalkan harus lereng neng ya, yang itunya kainnya. Sekarang karena di Jawa Barat ini sudah mempunyai pengrajin batik ya. Betul. Semua di satu provinsi di Jawa Barat sudah ada ciri khas tersendiri kain yang digunakan. Itu boleh disesuaikan, dan busana boleh yang berekor, yang bergelembung dan lain sebagainya, tapi ciri khas kainnya itu tuh harus tetap ada. Kalau menggunakan siger. Tapi jangan sampai pakai rok gaun yang panjang itu pakai siger, itu kurang cantik kelihatannya ya, tidak nyambung. Baik. Bu sepertinya ini yang terakhir ya. Terakhir ini bagaimana nih, apa yang mau disampaikan dari Ketua Harpi Melati Jawa Barat kepada mua-mua yang ada di Jawa Barat khususnya? Terima kasih kepada para mua yang telah membantu memang konsumen itu menjadi puas, dan kami juga bergandengan dengan mua itu sangat itu sekali ya. Harpi tidak disebut jadul. Dulu kan Harpi itu jadul karena memang orang-orang yang belum mengerti mungkin ya. Jadul itu karena riasan itu yang pakem itu. Betul. Tapi dengan adanya inovasi, kolaborasi antara perias dan mua, perias jadul juga sama dan mua juga Bu. Mua itu diartikan arts ya. Kan anak sekarang mah mua begitu, make up artis. Nah itu kebanyakan, tapi kami juga semua yang ada di mua-mua yang ada di Jawa Barat itu sudah mengerti, karena dengan adanya Safari Pendidikan kemarin, jadi alhamdulillah semua mua yang ada di Jawa Barat bergabung di Harpi Melati yang ada di kabupaten kota. Baik, jadi, untuk Teh Dewi sendiri, Teh Dewi bagaimana nih untuk para mua nih ya yang ada di Jawa Barat ini agar tetap selalu eksis?
Sebetulnya untuk saya pribadi dan saya sampaikan juga tantangan terberat kita adalah melawan rasa malas teh dan keinginan untuk mengembangkan diri. Jadi ketika kita menerima segala masukan, entah itu yang terdahulu dari para senior, ketika kita ditegur, oh tidak seperti itu harusnya, ataupun menerima ilmu yang datangnya seperti trik makeup yang baru itu, ketika kita membuka diri, melawan rasa malas, kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Selain itu semangat. Semangat. Luar biasa. Aduh, tanpa terasa ini obrolan kita sudah di penghujung waktu ini ya. Sebetulnya masih banyak yang harus dibedah ini ya. Namun 1 jam sepertinya kurang ya. Nanti aja seminar ya untuk Teh Dewi. Baik, Bu Uis, terima kasih banyak atas waktunya, telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bu Uis yang luar biasa ya. Hari ini ada di Bandung, besok Bu Uis ada di Makassar, kemudian Teh Dewi sekarang ada di sini, besok lusa ada di Malaysia. Kegiatannya luar biasa padat. Baik, pemirsa, kami akhiri tentunya obrolan budaya RRI.net kali ini. Senantiasa semoga apa yang disampaikan oleh narasumber saat ini tentunya menjadi ilmu untuk para penata rias ataupun MUA dan dapat menerapkan tata rias pengantin adat Sunda sesuai dengan porsinya, begitu ya Bu. Kemudian jangan lupa kata Teh Dewi juga tetap semangat untuk para MUA, jangan takut untuk berinovasi ya Teh, tetap semangat. Baik, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selanjutnya masih ada satu lagu berikut ini, masih dari suara emasnya Teh Rosyanti Mustika dengan judul lagu Panganten Anyar. Baik, saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas saat ini mengakhiri perbincangan kita atau obrolan kita. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.